bukan hanya di Kota Bogor, bahkan di dunia ya. Sudah banyak perdana menteri atau ya eksekutif itu usia-usia muda di 30-an lah gitu. Berjumpa bersama kami adalah program Bogor Hari Ini. Bogor Hari Ini kita kedatangan tamu istimewa, Kang Sandy Fardiansah. Masya Allah. Assalamualaikum Kang Sandy. Waalaikumsalam. Hatur nuhun ya. Kang Andi, hatur nuhun. Ini ada Kang Andi juga. Ini teman saya, kalau nggak ada beliau, waduh, nggak mantap kayaknya. Di podcast kalau gitu. Kang Sandy, minal aidin wal faizin. Minal aidin wal faizin. Tribuners, Kang Sandy, nama lengkapnya adalah Kang Sandy Fardiansah. Beliau orang asli Bogor loh, lahir di Kampung Bojong Neros ya? Bojong Neros, Paledang, Kota Bogor, dan usianya masih muda sama kayak saya. Berapa tuh? Tanggalnya 24 September 1988. 88. Berapa sih usianya? Tahun ini insya Allah 36 tahun. Tuh, sama dah. Mirip kan? 36. Sukses. Amin, amin. Tribuners, bagi yang sering ke Kota Bogor, pasti Anda sering lihat baliho-baliho tuh. Ada Kang Sandy lagi tersenyum. Ada tulisan Bogor Happy kan? Ya. Jadi Bogor terus selalu happy ya kan? Happy masyarakatnya. Dan yang perlu Tribuners tahu adalah beliau ini ajudan Ibu Iriana. Betul ya? Sespri. Ya, Sespri. Ya. Ibu Iriana Jokowi. Dan sekarang masih? Masih. Masih. Jadi udahlah, kita tahu siapa beliau. Kita bro, langsung kita Langsung kita tanya. Ini. Kang Sandy, ini kok lagi rame pilkada, Kang Sandy belum terdengar namanya, ujuk-ujuk kok tampil ingin meramaikan atau mungkin ingin membangun Kota Bogor gitu. Itu apa? Yang pertama sebenarnya ya sebagai orang Bogor, pemuda asli Bogor yang kebetulan 15 tahun ini kebanyakan berkarir di pusat ya. Dan 10 tahun terakhir di istana, tentu kita punya keinginan untuk mengabdi kepada kota sendiri. Ya. Nah, tapi bayangan saya ketika itu juga memang momentumnya mungkin bukan sekarang waktu itu. Oh gitu. Tapi karena pandemi, banyak WFH, nah rupanya ada teman-teman, ada tokoh-tokoh, ada masyarakat yang mendorong saya untuk maju. Oke. Awalnya sih pertimbangan teman-teman itu sederhana. Ini Pak Bima sudah selesai 2 periode. Dan dulu ketika Pak Bima memulai, itu kan masih muda ya, usia 40-an awal ya kan gitu. Jadi why not gitu, kenapa kita nggak mendorong anak muda lagi nih di Kota Bogor. Sesimpel itu sebenarnya. Dan saya tidak mengiyakan itu 2020. Gitu. Saya tidak mengiyakan, baru ketika 2022 kok teman-teman dukungannya luar biasa, bahkan membentuk di grup, walaupun cuma di grup WA ya, relawan Kang Sandy. Saya bilang, ini kok udah ada relawan, saya aja belum rela kan gitu. Udah ada relawan. Iya, udah relawan aja gitu. Akhirnya saya bilang kasih waktu istiqoroh, saya bilang alhamdulillah akhirnya di Desember 2022 bismillah saya bilang kita coba ikhtiar seperti apa untuk menuju calon wali kota dan menjadi wali kota tentunya gitu kan. Nah, maka dari situ kita banyak diskusi, karena saya juga bukan dari partai politik, masih bingung nih harus ngapain gitu kan. Mau jadi wali kota tuh harus ngapain sih gitu kan. Harus ngerjain apa sih? Nah, akhirnya ya udah masukan dari tokoh-tokoh, dari teman-teman, kita buat paguyuban dulu dengan nama Kawani Bogor. Kawani Bogor. Jadi kurang lebih sudah setahun lebih kami bergerak melalui Kawani Bogor. Fokus kita memang di kegiatan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Nah, alhamdulillah perlahan namanya mulai dikenal. Kemudian juga kita bantu tentunya dengan pemasangan baliho, billboard, stiker dan lain sebagainya. Itu sebagai pengenalan atau sosialisasi ke masyarakat. Kandi gimana? Cukup menarik bahasannya Kang Sandy ya. Terus gini Kang Sandy bukan orang partai, orang profesional. Nggak takut dikerjain sama orang partai? Ya, saya masih belajar sih ya. Saya juga masih belajar. Acau lo nanya lo. Parah lo. Soalnya gini bro, ya ini kita fair aja. Okay. Ini fakta politik, orang profesional
biasanya ada mohon maaf, ya banyak dikerjain lah, ya inilah itulah marda segala macamnya. Maksud saya, gua tanya ke Kang Sandy, masih muda, ya, keren juga orangnya kan, terus beliau di mana-mana, sanggup nggak dikerjain sama senior partai itu di partai gitu? Iya, jawabannya agak filosofis dan agamis sih. Saya dari awal pertama saya sampaikan juga ke teman-teman, kita tuh bertawakal dari awal. Ketika ada niat kita sudah tawakal. Jadi kalau di akhir kita baru berserah diri kan namanya pasrah ya. Oh iya benar. Nggak ada pilihan nih ya kan. Benar. Pasrah. Tapi dari awal kita tawakal bahwa apapun nanti ini prosesnya itu sudah ketentuan Allah gitu, sudah takdir Allah. Nah, muncul kembali tagline-nya Bogor Happy. Nah, kita ingin mengusung atau mewujudkan masyarakat Kota Bogor yang lebih bahagia. Nah, kita kalau dalam prosesnya nggak bahagia, berarti gimana? Justru kitanya dulu nih, dari tim, dari mulai prosesnya kita harus happy. Jadi ketemu ini ya kita ketawa, ketemu ini kita ketawa gitu. Hari ini ngopi sama yang ini, nggak tahu besoknya dia sama yang lain. Ya itulah dinamika kan gitu. Yang penting ya saya bilang, yang penting apapun itu pastikan kita bahagia, dan kalaupun ada ya katakanlah dalam tanda kutip ya, bukan pengkhianatan sih, lebih kepada mungkin ketidakcocokan akhirnya ke sini ya saya bilang jangan kita yang jadi orang yang jolim gitu. Kalau orang lain ke kita, saya pikir selama tidak menyerang agama saya dan keluarga saya, is okay, saya bilang kita happy aja pokoknya. Tuh, happy aja nih. Mau dikerjain happy. Jadi menunjukkan bahwa kita tuh orangnya tawakal. Insya Allah. Mau dikerjain, mau dijolimi orang, senyum. Happy. Tapi kalau gue nggak tahu. Tim saya juga gitu. Oh gitu ya. Begitu ada ini, orang jangan dia bilang gitu kan. Udahlah, itu biasa lah gitu. Kang Sandy ini Tribuners anak pertama ya? Anak tunggal saya kebetulan. Oh, anak tunggal ya? Anak tunggal. Dan ibunya, orang tuanya asli Kota Bogor ya? Asli bapak ibu, asli Bogor ya kan. Di Bojong Neros itulah. Di kampung Bojong Neros. Jadi bersekolah di Kota Bogor, SD, SMP, SMA di Bogor, dan kuliah di Sandi Negara. Sekolah Tinggi Sandi Negara di Bogor juga, cuman kabupaten. Oh, di Gunung Sindur? Iya, Gunung Sindur, Ciseeng. Nah, dari sekolah itu mungkin Kang Sandy punya data-data lah tentang Kota Bogor, sehingga saya ingin maju nih Kota Bogor. Bogor masih kurang ini nih, benar nggak sih? Ya, sedikit background mungkin ya. Saya kan orang kampung di Bojong Neros. Bojong Neros tuh bahkan rumah saya, jangankan mobil motor aja nggak bisa ke rumah saya. Oh, kecil lah. Yang ke bawah itu? Ya, karena jalannya berundak kan. Neros itu kan bebukitan gitu. Nah, jadi ya namanya di kampung, satu rumah itu bisa 3-4 keluarga, yaitu pengalaman hidup saya lah gitu. Nah, saya percaya pendidikan itu salah satu jalan ya untuk merubah nasib. Makanya walaupun saya tinggal di kampung, saya dari dulu minta ke orang tua ingin sekolah di SMP negeri, SMA negeri. Nah, alhamdulillah ketika kuliah pun Sekolah Tinggi Sandi Negara kan perguruan tinggi kedinasan. Jadi kita gratis 4 tahun, tinggal di asrama, dapat seragam. Ya pokoknya difasilitasi semua lah, alhamdulillah. Nah, bicara Kota Bogor tentu karena orang yang lahir dan besar di Kota Bogor, secara kultur, walaupun saya sekarang banyak di Jakarta ya, 10 tahun terakhir ya nggak ada gap lah. Kita langsung sama orang sini gitu kan, tahu sebenarnya apa sih yang diinginkan masyarakat. Nah, tapi tentu dalam rangka pilkada atau ingin menjadi wali kota, kan datanya harus lengkap, harus valid dan lain sebagainya. Maka dalam 1 tahun ke belakang, saya sendiri sudah turun kurang lebih di 300 titik. Banyak juga ya masyarakat di Bogor. Di seluruh kecamatan tuh? Iya, di 68 kelurahan, di 800 RW. Memang belum semua RW ya. Gitu, karena saya pikir 800 RW kalau sehari satu aja bisa 3 tahun nih. Iya benar. Ya kan? Udah lewat nih, ya kan? Selesai. Ya makanya kita pemetaan lah di mana yang kita datangi. Dengan berbagai program, misalnya kalau Kawani itu kita ada Wani Sehat, sesimpel olahraga, senam sama ibu-ibu, pemeriksaan kesehatan. Ada Wani Happy, ngaliwet bersama ibu-ibu, Wani Pinter, kita bersama adik-adik mahasiswa gitu kan. Banyaklah program, jadi kurang lebih 300 titik. Nah, yang kedua itu kan sosialisasi lebih kepada mendengar langsung ya, aspirasi dari warga. Yang kedua, kita melakukan riset secara akademis
di bulan November dan terakhir kemarin di bulan Maret. Itu salah satunya selain meng-capture popularitas, elektabilitas, kita juga ingin tahu nih sebenarnya permasalahan di Kota Bogor nih apa sih? Nah, gitu. Secara garis besar memang nomor satu tetap permasalahan ekonomi. Di bulan Maret kemarin permasalahan ekonomi itu yang dirasakan permasalahannya 65%. Jadi kalau isu pendidikan, kesehatan tuh bahkan di bawah 10%. Nah, ekonomi 65%. Lebih besar ekonomi ya? Paling besar. Nah, ketika kita bedah lagi, apa nih 65% di bidang ekonomi? Dua tertingginya memang pertama harga sembako yang tidak stabil atau cenderung tinggi ya. Yang kedua adalah tingkat pengangguran yang tinggi. Ya mungkin kemarin bulan Maret itu karena bulan puasa, harga lagi-lagi ini. Nah, saya kira itu meningkat ya. Jadi insya Allah kalau belanja masalah sih sudah cukup, tapi kita terus turun ke masyarakat karena ada juga masalah-masalah yang sifatnya kewilayahan. Itu dan berbeda biasanya tiap Kang Sandy kan tadi ada dua bidang ya. Lapangan pekerjaan dan kebutuhan pokok ya. Ya, itu yang tercapture di riset kita terakhir. Nah, gambaran dari Bogor Happy disambungkan dengan dua kebutuhan itu gimana? Bogor Happy itu kan secara general kita berbicara kebahagiaan ya. Sebenarnya kan sesuatu yang abstrak. Bisa jadi Pak Andi itu bahagia. Tapi belum tentu kebutuhan pokoknya tercukupi. Pak Andi bahagia kalau lihat Akang susah. Wah, lo kawat lo. Jadi kan berbeda bertolak belakang ya. Ada ya, itu makanya sesuatu yang abstrak sebenarnya. Cuman kita akhirnya melakukan pendekatan. Ada beberapa metode pengukuran kebahagiaan ya, misalnya index of happiness. Nah, di dunia ini misalnya menetapkan bahwa Finlandia menjadi negara yang 7 tahun betul-betul itu negara yang paling bahagia. Nah, ketika kita lihat kenapa sih di Finlandia masyarakatnya bahagia? Nah, ternyata misalnya contoh pendidikannya gratis dan berkualitas. Jaminan sosialnya mumpuni, handal. Kemudian keseimbangan antara jam kerja dan jam keluarga atau berlibur itu seimbang. Kemudian akses ke alam itu terbuka dan alamnya juga bagus kan gitu. Banyak sekali faktor-faktor indikatornya ini. Nah, itu yang ingin kita coba lakukan pendekatan untuk mewujudkan masyarakat Kota Bogor yang lebih bahagia. Jadi bukan sekedar jargon Bogor Happy gitu, enggak, tapi maknanya jauh lebih dalam. Nah, memang kita lagi cari lagi nih. Ya, kalau dari agama kebahagiaan itu apa? Kalau dari nilai kasundaan kebahagiaan itu apa? Siri asa, siri asih, siri asu misalnya dan lain sebagainya. Nah, ini ingin kita formulasikan. Jadi nanti kita punya indikator-indikator. Gitu. Cuman yang sudah terukur yang dipakai di dunia kan salah satunya itu indeks happiness. Kalau sebentar Kang Andi, nanya nih. Kalau satu aja bocorannya, jargonnya untuk Bogor Happy itu apa? Kan kalau kita lihat Pilpres kemarin kan ada yang bagi-bagi makan gratis. Nah, kalau Kang Sandy apa? Contoh di bidang kesehatan aja, di bidang pendidikan aja. Kita ingin memastikan 5 tahun ke depan ada pembangunan sekolah baru baik SD, SMP, SMA. Gitu. Ini hasil temuan pembangunan sekolah ya. Iya, karena di Bogor sangat kekurangan ya. Jadi Tribuners buat warga Kota Bogor, kalau Kang Sandy jadi wali kota, tunggu sekolah baru. Nah, gitu. Buat Bapak Ibu guru yang selama ini tunjangannya 296.000 per bulan, kita akan tingkatkan 1 juta per bulan. Wow. Keren. Saya jadi guru aja deh di sini. Freelance. Karena gini, Kang, banyak kita lihat guru-guru ini yang di negeri ya. Ketika pulang ngajar siang atau sore, mereka masih ngojek, masih harus jualan. Ya ketika kita lihat, kecil sekali ternyata. Ya memang ada yang sudah punya sertifikasi, tapi kan nggak semua. Nah, ini makanya kita ingin mensejahterakan guru juga. Apakah anggarannya ada? Ada. Jadi kalau kita hitung-hitung, ya itu hanya sekitar 25 miliar lah per tahun. Tuh, udah dihitung-hitung Tribuners, jadi nggak kaleng-kaleng nih programnya nih. Kang dia ada mau ditanya lagi? Gini bro, ini cukup menarik. Kang Sandy masih muda, dia sudah riset ya Kota Bogor sampai udah tahu permasalahannya apa yang nanti akan dikerjakan. Itulah calon pemimpin hebat dia sudah bersiap untuk melangkah. Nah, tapi ada ini juga nih Kang Sandy. Untuk popularitas gimana? Kadang-kadang gini,
semua pemimpin-pemimpin yang hebat dalam tanda kutip ya. Iya. Ini otokritik juga nih. Betul. Maksudnya tanda kutip gimana, Bro? Sudah mempersiapkan. Otokritik terhadap demokrasi Otaknya, berarti ya. Oke lah, oke banget lah. Birokrasi dia sudah tata dengan baik. Tapi jangan melotot ke gua dong. Ya, bro. Tiba-tiba dari popularitasnya tuh Nggak ngangkat. nggak sesuai dengan ekspektasi, nggak Iya. ngangkat. Ini gimana nih, Iya. Kang Sandy? Ya makanya kita juga selain ya mengisi isi kepala dan pengetahuan, kerja-kerja elektoral juga tetap dilakukan. Yes. Memang hari ini kerjanya ya cuma sosialisasi kan yang bisa kita lakukan. Karena belum pencoblosan, jadi nggak ada pilih saya. Iya. Orang belum ada nomor urut, belum terdaftar gitu kan. Oke. Jadi lebih kepada mengenalkan ya ini sosok Sandy, kira-kira kalau jadi wali kota apa yang akan dilakukan. Nah survei kami terakhir, memang saya masih di 3 besar. Oke. Gitu. Ada 2 nama lagi lah yang di atas saya. Makanya PR-nya sampai dengan Mei, sampai dengan Agustus kita akan coba kalau bisa nomor 1 gitu. Tapi setidaknya kalaupun tidak nomor 1, nomor 2 gapnya itu di bawah 5%. Oke. Elektabilitas Keren ya. Itu udah keren lah, baru udah bisa capai 3 Kang Sandy, ini punten. Kan ada 2 jalur nih, jalur partai dan independen. Nah kalau lewat partai amit-amit nggak ada yang mau, gimana tuh? Oh enggak, saya nggak akan maju. Oh gitu. Tapi insya Allah partai ada yang mau. Jadi mau jadi orang secondnya nggak? Enggak lah. Enggak ya? Karena kita hitung-hitung capeknya sama, Oh gitu. importnya sama kan gitu. Tapi sekali lagi tentu politik sangat dinamis ya. Ya. Makanya hari ini saya berbicara ke tim, ke semua kita F1. Kang Andi cocok dong mau gondrong. Ya sih bisa. Berarti bisa daftar bro. Iya. Di bonus kita tanya yang lebih detail ya. Kang Sandy hobinya apa sih? Saya hobi naik gunung sebenarnya. Oh gitu. Naik gunung dan main bola, main futsal gitu. Hobi itu dari dulu, dari zaman SMP, SMA. Cuma karena sekarang kesibukan jadi jarang-jarang, terakhir naik gunung 2017. Dulu rajin ke Rinjani, Semeru, Kerinci. Kalau kulineran hobi nggak? Kuliner mah kewajiban. Bukan hobi kayaknya ya. Nah, kan salah satu hobi kuliner nih. Menurut Kang Sandy, kuliner di Kota Bogor gimana? Nah gini, jadi kita lihat kalau bicara permasalahan mah segudang aja di Kota Bogor. Kita udah lihat wah. Sekarang potensi. Selain pariwisata kita lihat potensi industri kreatif. Cuman industri kreatif ini kan ada 17 subsektor. Kalau Kota Bogor mau ditonjolkan yang mana? Oke. Nah kita sudah bersepakat dan saya kira masyarakat juga tahu lah kuliner Kota Bogor ini. Karena banyak makanan-makanan khas Kota Bogor. Ya kita bisa bilang Sumedang branding tahu aja udah kayaknya mendunia ya. Iya, benar. Gitu. Nah, Bogor ini mau ngangkat apa? Kita punya laksa, asinan, sotomi, roti unyil, dari talas juga banyak dan lain sebagainya. Apa yang akan kita angkat? Anu yang paling suka naon? Sotomi ya. Soto mie Bogor. Sotomi Bogor. Oh, kenapa? Ada punya kenangan kah? Enggak, kebetulan di rumah saya nih, di dekat rumah saya di Paledang, di Tanjakan Pala tuh belakang Gumati ada sotomi Pak Edi, namanya enak banget. Oh. Jadi saya kalau ada teman-teman dari Jakarta pas ke Bogor mau makan ini sotomi saya ajak ke situ walaupun jalannya curam, tapi puas lah. Kayaknya perlu dicoba tuh. Perlu. Abis ini ya mungkin lah. Siap. Jadi kalau bicara kulineran, mungkin enaknya kayak apa ya? Penataannya itu ya? Ya kita memang harus benchmarking ya ke negara-negara maju. Saya lihat kuliner atau bukan kuliner ya, tapi pedagang itu sudah ditata dengan rapi. Jadi kita ingin dalam bayangan saya itu ada pusat-pusat kuliner baru di Kota Bogor. Selama ini mungkin terfokus di Surya Kencana. Ya kan, Surken ya. Udah orang Jakarta pasti udah tahu juga. Nah, saya ingin di setiap kecamatan itu ada sentra-sentra kuliner baru. Kemudian dalam kalender tahunannya kita buat misalnya festival-festival. Bulan Januari festival toge goreng. Kita kumpulin semua penjual toge goreng. Kan selama ini yang terkenal misalnya Pak Gebro atau siapa ya, harus ada generasi mudanya. Masaknya mau dilempar-lempar. Itu kan gimmick ya maksudnya. Betul. Promosinya kita harus kencang. Saya kira bukan hanya di Indonesia misalnya, tapi di dunia juga harus kita mulai iklankan. Nah, pengalaman saya di luar negeri kan kalau dari Asia Tenggara, Thai food itu terkenal banget. Terus Vietnam noodles itu terkenal banget.
Juga masakan Melayunya malah Malaysia yang terkenal. Nah, saya kira ini juga bagian dari promosi kuliner Indonesia. Ya, Kota Bogor bisa mengambil bagian itu. Oke. Hari kulineran jeung keluarga hari apa aja? Rutin minimal seminggu sekali. Oh. Nah, apalagi kalau sekarang kan kita justru ngelihatnya di Instagram dulu ya. Iya. Kadang nih misalnya Cek dulu food bloggernya orang mana ke Bogor, hidden gem, nemu makanan enak. Ini di mana kita aja orang Bogor belum tahu nih. Sebelah mana? Akhirnya kita nyari-nyari di Bogor gitu. Jadi ya biasanya sih rutin seminggu sekali lah dengan keluarga. Tuh, kita sama keluarga sering nggak? Sering. Oh, sering ya. Kadang-kadang juga sih. Jangan kalah sama Kak Sandy. Lu mah buka kartu aja lo. Mau tanya lagi nggak? Iya, enggak gini Kang. Jadi gini bro, gua sangat apresiasi Kang Sandy dulu. Jadi kan hasil survei dari kita juga Litbang Kompas kalau nggak salah itu, justru anak-anak milenial itu surveinya ya, itu lebih senang ngomongin soal makanan. Itu hampir 72% lah. Oh iya. 70% soal makanan. Nongkrong di mana? Itu kopi, nongkrong di mana. Dia orang sekarang milenial itu. Jadi dia punya duit 100.000. Dia lebih seneng nongkrong tuh. Iya. Saving. Iya, betul itu. Itu Lintan dari Litbang survei. Kompas. Wah. Saya bilang ketika Kang Sandy sudah itu, berarti udah tahu duluan dong. Iya. Soalnya kita mau ini juga, mau kita kasih bisikin ya. Program menikah, kita udah Iya. juga kan. Artinya udah cocok. Cocok ya? Tinggal rezekinya aja nanti. Iya, insya Allah. Terus satu lagi gue mau nanya bro, Kang Sandy, emang sudah waktunya nih anak muda memimpin Kota Bogor? Saya kira demikian ya. Oh iya. Iya. Semangatnya ya, bukan hanya di Kota Bogor, bahkan di dunia ya. Iya. Sudah banyak Perdana Menteri atau ya eksekutif itu usia-usia muda di 30-an lah gitu. Berarti lu gak ada kesempatan. Jangan salah lo, sama. lanjut Tapi kan? kayaknya cocok ini penasihat spiritual. Aduh. Itu tetap harus ada penasihat Iya, spiritual. siap. Iya. Lanjut Kang, lanjut. Iya, tadi berbicara kuliner yang menarik ya. Yes. Jadi kita ini memang Kota Bogor utamanya dihadapkan pada potensi yang tidak ada. Gitu. Kadang orang mungkin ingin melakukan ini itu, satu kembali kepada APBD, jumlah anggaran berapa. Iya. APBD kita lihat lagi PAD-nya berapa, pendapatan asli daerahnya. Nah, hari ini 60% ya Kota Bogor kan mengandalkan sektor jasa, restoran, hotel dan lain sebagainya. Ini potensi. Iya. Kita nggak punya pabrik, nggak punya kawasan industri, kita nggak punya tambang, kita nggak punya area persawahan yang luas, yang mungkin bisa seperti Cianjur, Karawang, Subang, penghasil padi gitu. Nah, potensinya justru ada di pariwisata, industri kreatif, di jasa, di orang. Gitu. Bagaimana ini kita bisa ngejual ya, dalam artian orang dari luar Kota Bogor bisa datang ke sini, spend money di sini, nginep, makan, belanja, apapun itu, sehingga roda perekonomian berputar di masyarakat UMKM dan lain sebagainya, pendapatan buat kotanya juga meningkat. PRD-nya jadi meningkat ya. Keren. Udah cocok benar, tinggal rezekinya aja. Kita doain lah. Kita doain ya. Amin. Kabul. Tribuners, demikian wawancara eksklusif kami bersama yang punya Bogor Happy, Kang Sandy Fardiansah. Mari kita doakan apa yang diharapkan Kang Sandy dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Kang Sandy. Sami aturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.